Ini Steven sama Jamilan buat portofolio di website juga nggak? Buat website personal gitu. Halo Kak, Ya, halo. ini Halo. lagi nyari sih, nyari referensi gitu sih. Rencananya mau buat website Porto sih. Oh, terima kasih kan? Aku kalau sendiri sih enggak, cuman studio ada sih. Sendiri dulu ada, cuman udah mati. Oke, yang studio ini Kak Steven handle sendiri atau ada orang lain yang handle? Bareng ya, berame-rame. Ada berapa ya? Oh, maksudnya siapa yang update gitu? Iya, Kita anggota tim sih yang update. Jadi makanya karena kalau lagi ada kerjaan nggak bisa update jadinya. Oke. Ini ada Musa juga nih. Halo Musa. Halo, halo. Aku di sini nggak ngapa-ngapain ya. Gak apa-apa sih kalau kamu mau sharing juga. Aku portofolio mengandalkan Dribble tanpa membuat website sendiri. Meskipun ngisi webinar kemarin nyuruh orang-orang buat bikin portofolio sendiri. Wow, di dribble. Iya. Kalau ada Dribble kenapa bikin sendiri? Bagus sih dribble ya. Iya. Behance juga sih, tapi kan ya UX designer lebih condong ke Dribble. Oke, ini ada Kak Faisah NFF. Hai Kak Faisah. Halo. Kayaknya belum bisa open mic ya. Oke guys, kita mulai aja ya. Pembahasannya di sini kita mau bahas soal website untuk portofolio. Di sini ada Kak Ane, Devon, ada juga Musa yang buat website portofolio. Aku pun juga buat website portofolio, tapi pakai itu sih WordPress gitu. Nah, untuk pertama-tama aku mau tanya ke Kak Ana nih. Halo Kak Ana. Iya, halo Ti. WordPress juga salah Ini satu kan, yang aku saranin sih, ya. oke. Ini kan Kak Ana juga background-nya dari IT nih. Ada nggak Kak Ana saran dari Kak Ana website apa aja nih yang bisa dipakai untuk portofolio kita gitu? Oke, ini aku share screen boleh gak biar sambil dilihat juga? Boleh, boleh. Share screen ya. Kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Udah. Ini WordPress ya. Mungkin kalau WordPress teman-teman bisa coba sendiri. Ini kemarin aku coba bikin sih. Ini tinggal beberapa menit aja dia udah ada template simple buat portofolio. Kayak gini sih. Kak Ana, maaf, ini stream pause. Stream pause. Iya, Sekarang kelihatan gimana? kelihatan. Nggak kelihatan. Tadi nggak? Iko. Ini kelihatan Enggak. Enggak. Oh, bentar. Udah. Coba aku. Hah? Coba lagi. Loading kah? Nih, aku lihat di Opera nih. Kelihatan nggak Operanya? Enggak. Oh, oke. Coba kalau gitu settingannya aku rubah dulu. Nah, kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ini yang lagi aku kasih lihat ini punyanya WordPress sih, template-nya. Dia udah ada template, tinggal diganti aja ini kata-katanya. Foto kalau mau masukin, sejarahnya mungkin ini.
Oke, kelihatan kan ya? Aku lanjut nih yang ke berikutnya. Ini ada site namanya About Me. Ini juga buat khusus bikin portfolio sih nih. Aku bagi deh linknya di meja hijau. Ini dia bisa hubungin ke beberapa sosmed juga, jadi lebih gampang sih. Ini dia bener-bener cuma satu page gitu doang. Ini juga gratis ya teman-teman. Kalau mau coba, silakan coba aja langsung. Terus ini ada, aku lihat di YouTube ya, direkomendasiin satu website ini namanya duda.co. Sama ada satu lagi sih yang biasanya aku dengar juga, itu Wix. Dua-duanya ini termasuk yang baru ya kalau dibandingin sama WordPress. WordPress itu udah ada dari zaman aku kuliah. Terus yang dua ini tapi kayaknya lebih baru deh. Mungkin kalian kalau mau coba bikin portofolio bisa coba di yang baru-baru ini juga sih. Tapi yang aku coba yang WordPress itu juga cukup bisa, atau mau di customize sendiri juga, karena WordPress ini lebih banyak itunya, mungkin bisa coba WordPress juga sih. Banyak template juga. Gimana? Kelihatan nggak teman-teman? Halo? Halo. Oke. Layarnya kelihatan nggak tadi, Kak? Kak Titi? Kelihatan. Oh, kelihatan. Oke. Aku saranin yang About Me ini sih, karena dia linknya nggak aneh, ada bisa nama sama .me, jadi kayak lebih, walaupun ini free tapi kayaknya untuk nama ini nggak terlalu aneh sih. Kalau WordPress biasanya ada kata-kata WordPress-nya, yang lain juga kayaknya mirip-mirip gitu, ada kata-kata Wix-nya, kayak gitu sih. Kalau mau yang free aja sih. Biasanya ada kata-kata dari WordPress, dari website buildernya maksudnya. Kecuali kalau udah punya domain ya, itu beda lagi sih. Gimana nih? Ada yang pengen nanya mungkin? Atau gimana? Coba yang lain mungkin? Oke, kalau dari lihat penampilannya ini, kalau About Me lebih cenderung itu ya Kak, buat teman-teman yang apa namanya, bukan ke desain ya. Ya, soalnya cuma satu halaman doang sih ini yang About Me ini. Cuma satu halaman doang, nggak bisa masukin misalnya contoh-contoh desainnya gitu kan yang mau. About Me ini bener-bener cuma satu halaman aja gitu. Teman-teman yang lain nih, ada nggak dari kalian yang buat portofolio juga di salah satu website yang Kak Ana sebutin? Kalau aku sih WordPress ya Kak. Iya, Karena WordPress emang gampang sih ini. Cuman iya, karena udah buat dari beberapa tahun yang lalu gitu. Terus ya udah aku manfaatin lagi aja. Oke. ini kan bisa masukin foto nih, kalau misalnya desain atau apa, masukin foto. Kalau Devon, Halo Fon. Udah keluar. Stop dulu ya screen-nya. Oke, thank you Kak Ana. Iya, thank you. Apa Ti? Gimana? Devon nih pakai website apa nih buat portofolio? Kan yang aku tahu Devon ini
cukup aktif ya di Instagram buat apa namanya seperti rangkuman-rangkuman gitu. Hmm, tuh. Nah, kalau menurut gua kayak ini tergantung nih kita apa ya mau di showcase itu bentuknya apa gitu. Karena misalkan foto gitu, menurut gua kayak Instagram gitu udah cukup lah menurut gua untuk jadi porto juga gitu. Terus mungkin kalau misalkan tukang gambar atau desain ya dribble, terus atau DeviantArt atau apa atau satu lagi gue lupa lagi selain dribble namanya. Ada satu lagi apa ya? Lupa ya. Lupa. Nah kayak Behance. gitu kalau misalkan ya Behance betul. Siapa tadi Jamin? Ya, kayak Behance itu udah cukup. Mungkin kalau Adobe punya apa? Behance ya? Adobe Iya, punya Behance. Behance. Ada. Nah, kayak gitu menurut gua sih udah cukup sih untuk showcasing Porto. Tapi mungkin kalau mau kelihatan lebih ini ya, lebih apa ya? Kayak punya sendiri lah. Anggap punya rumah sendiri. Ibaratnya kan kalau kalau Instagram, Behance, Dribble gitu kan atau kalau misalkan kalau misalnya suara SoundCloud ya kalau suka nyanyi atau YouTube itu menurut gue sih semua bisa jadi showcasing porto gitu. Nah, eh tapi ya ibaratnya kan kalau misalnya punya website anggapnya udah punya rumah sendiri gitu loh. Nggak ngontrak di rumah orang gitu. Nggak nyewa di rumah orang. Instagram kan nyewa ya istilahnya lah. Walaupun gratis maksudnya istilah dalam tanda kutip nyewa lah gitu. Kalau Instagramnya down atau akunnya hilang kan langsung bisa ini ya. Ya udah mau gimana lagi gitu. Nah, enaknya sih punya website sendiri gitu. Gue sih buat sekarang karena lumayan ini lah apa ya lumayan diverse gitu. Gue punya kerjaan yang bisa di showcase gitu. Jadi gue butuh satu tempat nih hub buat showcasing foto gue juga gitu tergantung apa fungsinya. Nah, gue biasa gampangnya sih sekarang lagi pakai Notion aja gitu loh. Jadi Notion buat catatan uh, bisa kita bikin buat foto juga. Enaknya itu Notion itu ya apa ya bebas gitu loh. Kayak kita kalau diibaratin sama buku gitu loh kayak binder lah lu bisa ngehias-hias gitu uh, copotin isinya terus dipasangin lagi gitu. Nah itu bisa sebenarnya pakai Notion dia bisa kasih apa namanya share web kalian gitulah. Nah, kalau misalkan di WordPress mungkin template udah ada gitu lah. Ini tergantung selera juga ya. Kalau misalkan di Notion, enaknya kenapa gue pakai Notion ya? Karena bisa customize gitu. Ini gue mungkin bakal share tab-nya ya. Bentar. Atau ini. Mantap nggak? Gue namainnya Devon Kampong. Jadi bentukannya kayak gini sebetulnya. Pakai Notion. Ini addressnya bisa bikin. Nanti gue bakal kasih lihat deh caranya gimana bikin addressnya. Jadi bentukannya kayak gini. Misalnya gini, gue ada beberapa microblog gue gitu ya, misalnya. Nah, bisa tuh dikasih lihat kayak gini gitu loh. Buat ke how to misalnya gitu. Gue ini lebih ke dari Instagram tetap. Sebentar ya, gue ulang dulu share screen-nya karena kayaknya nggak buka. Bentar. Gini.
jadi malah ke link gue. Ya lagi. Nah, bisa gini lah. Terus gue bagi lagi lah, enak orang kalau misalnya orang mau lihat beberapa post gue gitu, nanti bisa lihat. Sini gue bagi per kategori how to gitu. Ya kayak gini lah. Bisa lihat misalnya kalau mau lebih lanjut, mau lebih lihat lagi lihat di Instagram. Ini bisa masih gantinya ya, nggak ke ini ya, nggak ganti. Cara gantinya gimana? Discord. Nah kalau misalkan misalnya udah di how to, ya udah pindah nanti ya, mau lihat dari Instagram silakan gitu loh. Terus ini ada beberapa, misalnya ada platform lain di Medium, agak susah ya Discord sih, gue bolak-balik. Nih World Genesis Medium gue gitu, saya ada beberapa misalnya movie review gitu, ya gue taruh aja gitu, jadi hub lah gitu loh. Sini misalnya, terus nanti ke Medium gue nih gitu loh. Begitu kurang lebih di Notion. Nah di Notion ini sebetulnya kita bisa bikin pakai domain kita sendiri, ada caranya nih. Ya ke ini aja nih, ke namanya Fruition Site gitu. Ini nanti diajarin cara masukinnya gimana. Jadi bisa pakai domain. Dulu gue sempet pakai, tapi domainnya mati, jadi udah nggak ada lagi. Sekarang pengen lagi nyoba gitu lah. Jadi tapi gue belum masukin ini, ada step-stepnya. Kalau mau ntar gue kopiin deh. Gimana caranya? Begitu sih kalau dari gue. Kalau di meja hijau ya, kurang lebih gitu kalau gue pakai Porto di Notion. Gimana Ti? Oke, jadi Devon udah pakai beberapa website nih ya. Ya, lebih ke Notion sih. Oke. Ya sih, oke. Aku sebenarnya mau tanya sih, kalau Devon lebih suka mana? Jadi kelihatannya kalau dari pemaparan Devon lebih cenderung suka ke Notion karena bisa disambungin ke sosmed satu, ya. Kayak WordPress sebetulnya bisa ya sebetulnya. Gue nggak tahu deh. Cuma enaknya ya gue nggak usah kerja 2 kali aja gitu loh. Jadi tempat hub aja gitu loh. Gitu sih. Jadi taruh di YouTube, taruh di mana gitu. Customize juga. WordPress nggak tahu gimana, kan bisa di embed juga kan. Gimana nih Kak Ana? Bisa pakai YouTube video juga bisa dimasukin deh. Begitu sih. Oke. Nah, aku mau tanya ke Kak Ana nih. Kan Kak Ana kan juga di perusahaan kan ya? Iya. Apakah ketika merekrut pegawai gitu, perusahaan itu juga lihat portofolionya? Karena gini Kak Ana, aku kan tadi sempat coaching portofolio kan. Nah, yang orang coaching aku nih, coach aku tuh bilang kalau bisa tulis aja linknya, tulis linknya secara jelas gitu, biar nanti memang kedetek gitu loh portofolionya. Nah, kalau di perusahaan sendiri, itu sebenarnya ngecekin nggak sih portofolio kita?
Kalau dari Tergan- pengalaman Kak Ana nih. tergantung perusahaannya. Ada yang kayak gini nih yang aku tahu ya, yang misalnya HRD-nya sampai ngecek sosial media karyawannya, itu juga ada. Jadi mungkin orang yang terlalu mungkin mereka ada kriterianya, mungkin ngepost soal politik atau apa, aku kurang tahu ya kriterianya, tapi kayaknya ada beberapa perusahaan yang juga sampai scan sosmed perusahaannya sih. Selain portofolio mungkin juga ya. Kalau portofolio kan kita sengaja bikin gitu kan supaya orang lain lihat. Tapi ternyata handle sosmed kita ada beberapa perusahaan yang sampai ngelihat di situ sih. Tapi ya kan karena aku selama ini belum pernah pakai portfolio, jadi aku bisa bilang bahwa nggak semua perusahaan ngelihat dari portfolio aja sih. Kebanyakan ada yang ngelihat dari hasil interview langsung, mungkin interview antar muka, antar user sama pelamar kerjanya. Gitu sih. Oke. Nah, kalau Kak Ana nih oh ya, Kak Ana belum itu ya. Oke. Kak Ana dulu pakai WordPress-nya dibuat pakai apa nih? Aku pakai buat blog. Buat blog waktu masih galau dan nggak jelas aja. Cuma nulis-nulis iseng. Itu kalau boleh tahu dari tahun berapa ya? Lama banget itu, dari aku kuliah tahun 2000 berapa ya? 11 kali ya. 2011. Oke, lumayan lama juga ya. Oke, balik lagi nih ke Devon nih. Von, Ya. alasan lu buat website nih, Von. Selain buat portofolio nih. Biar gampang, Sebenarnya. biar gampang nyarinya gitu loh, kayak kadang kan gue suka nyoba-nyoba, misalnya kayak coba bikin podcast, coba bikin tulisan gitu. Nah, ketika gue misalkan mau kasih tahu ke orang gitu, oh gue bisa ini loh gitu, ya udah gue tinggal kasih aja semuanya gitu loh, tinggal kasih website, daripada gue ngasih salah link Instagram cuman liatnya microblog gue doang gitu loh. Padahal mungkin gue juga bisa ini loh, bisa pakai suara gue gitu, misalnya gue juga bisa nge-host gitu, gue bisa bikin video juga loh gitu loh. Kan kalau di Instagram kan gue nggak taruh gitu kan hasil video gue, tapi kalau gue taruh di website, gue bisa kasih showcasing ke semuanya gitu loh. Mau terus misalnya kalau orang lihat, oh ternyata Devon bisa video juga ya, boleh dong bikinin gue video. Jadi gitu sih. Misalnya tadinya orang mau taunya gue bisa nulis aja gitu atau bisa ngedesain gitu, tapi ternyata lihat bisa video, dapat, jadi bisa ada peluang baru aja sih gitu loh kalau menurut gue, apa bikin ditaruh di satu website. Oke, kalau gitu gue mau tanya nih, Von. Ada nggak sih orang yang interest sama lu gara-gara buka website lu? Belum sih, Interest sama... karena gue belum Oke. publish ini kan ya. Tapi maksud gue apa ya, dulu gue attach misalnya kayak di CV porto gitu, gue attach ada beberapa gitu loh. Jadi kalau misalkan di CV kan bentuk PDF gitu, kayak ya udah gue nggak bisa ngedit real time gitu, kayak mesti ngedit lagi, mesti jadiin PDF lagi gitu. Tapi kalau misalnya kejadiannya kayak gitu ya, kayak tadi gue attach PDF, gue sih pernah gitu loh, kayak tadinya apa ya, mau jadi videographer gitu, malah ditawarin buat sosial media gitu. Itu pernah gitu, ya ambil aja gitu jadinya, gara-gara lihat dari ini, dari
porto gitu. Nah, makanya kayak gue dari situ gue bikin, ya udah kenapa nggak bikin hub yang bisa gue edit langsung gitu di cloud. Jadi mau apa-apa butuh CV, butuh porto, ya udah kasih si Notion-nya itu aja gitu. Oke, jadi biar lebih praktis aja ya. Betul. Iya, enak sih gitu. Oke, tadi kan Devon bilang nggak mau ngasih tahu tutor nih caranya. Apa? Boleh nih, Fon. Ngasih apa? Katanya mau ngasih tutor Tutor? sharing-sharing yang tadi itu loh. Sharing ini, bikin Notion itu. Iya. Ini ada nih, gue taruh di meja hijau nih, Fruition site nih. Kalau mau bikin Notion-nya jadi pakai domain sendiri itu, fruitionsite.com, tinggal ikutin aja step-stepnya gitu. Di situ. Paling pakai Cloudflare gitu, Flare gitu. Masukin. Dia udah jelasin sih situ. Coba-coba aja, kemarin gue juga pas nyoba-nyoba. Mungkin emang agak-agak ribet, tapi oke lah gitu kalau mau bikin jadi website gitu. Nah itu di sini juga tulis nih apa benefitnya ya free, no coding. Ya betul. Ya Notion ya salah satunya yang nggak usah codingan gitu. Apalagi gue nggak gitu terlalu bisa coding ya. Tapi ya mungkin kadang lebih ribet aja gitu loh. Mesti bikin template sendiri gitu. Tapi buat gue, ketika gue bikin template gitu, gue kreasiin gitu, gue senang aja sih sebetulnya. Bisa lihat di chat meja hijau kalau mau coba bikin. Kenapa? Oke. Udah. Nah, kalau gitu gue mau tanya nih, Fon, soal Notion. Notion ini kan berarti kan free nih ya? Ya. Nggak berbayar kan berarti ya? Bisa berbayar juga sih. Berbayarnya tuh untuk apa namanya? Premium kah atau gimana tuh? Jadi misalkan kalau free ini cuman bisa misalnya upload gambar, satu gambar cuman berapa mega misalnya. Tapi kalau berbayar bisa bisa lebih gede lagi gitu. Atau misalkan mau collaboration gitu loh di Notion. Ada tim gitu. Itu mesti berbayar gitu. Sebetulnya Notion ini lebih ke catatan sih sebetulnya, cuma emang bisa dikreasiin aja gitu. Nah, di sini teman-teman ada yang desain nggak? Terus buat portofolionya di website. Halo guys, bisa langsung open mic aja kok. Makanya gue agak ini, gue juga pengen nanya sih yang desain gitu. Kenapa perlu website daripada misalkan di ya Behance atau Dribbble gitu loh? Karena kalau misalnya satu bidang aja enakan ya udah dijadiin satu gitu loh. Di Behance gitu. Ya, kalau misalnya nyanyi ya biasa. Oke, Kak Akila boleh sharing nih. Halo Kak. Halo Kak Akila. Halo. Apa bisa open mic? Iya, Kak Akila setahu aku juga desain juga ya, bikin desain-desain gitu. Nah, untuk portofolionya sendiri nih, itu gimana tuh? Aku sebenarnya kalau portofolio tuh bikin ini sendiri sih,
dokumen aja gitu, terus diuploadnya ke isu. Apa itu Isu Kak? tulisannya gini, gitu. Mantap, Kak. Pakai isu ya, Kak, ya. Iya. Jadi yang diupload PDF gitu. Soalnya kalau aku sih kalau pakai website, eh aku kan selama ini juga desainnya lebih banyak untuk corporate ya. Jadi lebih kayak purpose-nya tuh untuk kalau misalnya mau di-hire freelance gitu atau mau ngelamar kerja itu biasanya kan ngasih dokumen portofolio. Kalau misalnya butuh kayak showcasing gitu mungkin pakai web baru oke kali ya gitu. Kayak adekku kan MUA, jadi mungkin kalau dia kalau pakai portofolio web gitu kan orang sekaligus bisa dicari juga gitu di Google gitu. Kalau misalnya ada kebutuhan yang kayak gitunya sih oke. Ini enaknya apa Oke, sih nah, pakai isu ini sih? Gue baru tahu nih. Gimana? Beneran nggak sih? Enggak sih sebenarnya cuman itu kan platform majalah online gitu ya. Jadi kayak kita bikin zine terus kita upload ke situ gitu. Oh, oke. Eh, sama kayak apa ya? Ya sebenarnya sih bisa apa aja gitu, buku tahunan sekolah gitu di-upload ke isu gitu biar semua orang bisa lihat juga bisa. Cuman daripada kan kalau misalnya ini ceritanya dibikinnya tuh dari zaman-zaman ngelamar kerja tahun 2015 2016 gitu. Jadi kayak apa namanya website portofolio waktu itu juga belum banyak pilihannya. Jadi ya udah PDF aja terus PDF-nya di-upload dibandingkan dengan kalau misalnya kita upload ke Drive. Kalau Drive itu kan eh, bisa sih sebenarnya langsung dilihat. Cuman pada masa itu kayaknya internet belum sekencang sekarang. Jadi orang harus download dulu terus lama gitu. Mendingan di isu aja bisa langsung dibuka-buka kayak buka buku beneran gitu. Kayak digital zine ya jadinya ya. Mm-mm. Oke, baru tahu. Tapi ternyata udah lama ini. Oh iya Oke, Wix juga ini tuh bener. oke, ini Kak Alfat bisa open mic gak sih? Halo Kak Alfat. Oke, sepertinya belum bisa ya. Nah, aku mau tanya ke Kak Jamilan nih. Iya, Kak. Gimana? Oke, kayaknya Kak Jamilan mau bikin website buat ini ya, desainnya ya. Iya, buat desain, Kak. Dulu tuh kan itu pernah bikin kayak prototype website kan di Adobe XD. Itu bisa dibuka, terus kita buka apa buat kayak website gitu, terus nanti di share linknya dibuka tuh bisa. Ini aku udah bikin udah berapa tahun ya? 3 tahun kayaknya masih bisa dibuka sih. Itu cuman kan kalau dibuka di HP itu tampilannya nggak bisa auto gitu Kak, nggak bisa kecil sendiri gitu. Jadi pakai tampilan itu sih, pakai tampilan web. Oke. Nah ini rencananya mau tak pindahin itu sih, mau cari-cari referensi dulu ke mana yang enak sih, platform mana yang enak sih. Ini ada Notion, terus ada lagi Dribble Iya. tadi. Iya, udah semua sih. Cuman kan kalau Udah nyoba semua. udah, aku juga main di Dribble juga. Cuman kan kalau aku ya kan di desain grafis gitu kan, kalau punya personal website itu kayak lebih terstruktur aja sih Kak. Jadi yang fake project di share di Dribble atau enggak di IG gitu buat kayak praktis gitu. Nah, kalau yang benar-benar project yang mau presentasiin ke HRD itu yang pakai web itu sih Kak. Rencananya gitu sih. Oke. Ini ada juga sih sebenarnya yang
suka bikin website, tapi orangnya tadi join terus keluar. Oke, itu oke. Nah, kalau website sendiri setahu aku tuh beli domain ya. Kita beli domain dulu, terus baru. Nah, rata-rata tuh kalau yang beli domain itu aplikasinya pakai WordPress. Tahu aku sih, free aja dulu. Iya sih. Ya benar. Tapi bisa nih, apa namanya, pakai tekniknya Devon buat Fusion. Domain kalau udah gede. Nah, aku mau tanya juga nih, ada yang pakai Kartpo nggak sih? Atau Kak Kunto mau sharing juga? Halo Kak Kunto, apa bisa open mic? Oke, belum kayaknya. Aku mau tanya juga nih ke Kak Jamilan. Kak Jamilan ini desainnya desain apa ya? Kalau boleh tahu. Eh, kalau aku itu sih Kak, desain grafis, desain logo gitu sama desain apa buat web gitu sih. Oh, UI UX juga nggak sih? Iya benar. Tapi baru itu sih, baru Oke. mulai lebih lamaan ke desain logo sih, branding. Oke, kalau UI UX bisa nih sharing ke Kak Ajrin, Kak siapa sih? Kak Alif sama Musa. Ini juga di Discord kemarin sempat share juga soal UI UX. Bisa dilihat di YouTube atau podcastnya kita ngebahas soal UI UX. Kalau Oke, memang Kak. Kak Jamilan mau memperdalam lagi ya. Oh iya, siap-siap. Mereka soalnya Makasih mereka infonya Kak. mereka soalnya udah freelance UI UX juga, ada yang kerja di perusahaan juga, itu juga handle UI UX. Oke, oke. Siap-siap. Ini di grup UI UX juga ya? Kan ada ya, yang di channel. Musa Musa ikut grupnya UI UX, Alif juga ikut. Oh, Mereka ada community sendiri sih setahu aku buat UI UX. Oke, nah aku penasaran nih, ada yang pakai kartu nggak sih, guys? Oke, Kak Akila nih. Enggak sih, itu dari following Twitter aja. Oke, kenapa 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 kok Kartko juga jadi opsi buat jadi portofolio? Karena gratis aja sih. Terus dia buildernya tuh apa ya, untuk orang yang nggak terlalu ngerti web design tuh cukup simpel gitu, karena kan sebenarnya cuman tinggal apa ya, drag and drop gitulah kira-kira. Tapi sebenarnya lebih banyak dipakai buat kayak kayak apa ya, kayak Linktree gitu kali ya. Jadi kayak sebenarnya kalau buat portofolionya sendiri tuh nggak di card-nya gitu. Istilahnya kayak Instagram gitu nggak sih? Kayak kayak landing page aja sih kayaknya, Kak. Jadi kayak Oh, kita masuk ke profilnya orang itu, misalnya kayak aku gitu. Nanti ada keterangannya gitu, siapa, ngerjain apa, kontaknya kemana aja, terus misalnya mau lihat portofolionya, ngerjain apaan aja gitu. oke. Nah, Kartko ini biasanya dipakai sama seniman apa nih, Kak? Kalau yang aku banyak tahu sih, kalau yang di sekitar aku aja ya, teman-teman aku rata-rata yang pakai tuh ilustrator, eee, misalnya musisi juga, pokoknya yang rata-rata biasanya sih buka commission gitu. Jadi mereka tuh biasanya bikin, udah ada page-page-nya gitu, kalau misalnya mau lihat karyanya ke sini, kalau misalnya mau lihat price list-nya ke sini, gitu.
Oke. Nah, kalau yang buat musisi, itu ngupload-nya gimana ya, Kak? Apakah suara aja kah atau ada videonya juga kah? Kalau sekarang sih kayaknya rata-rata di link ke YouTube atau Bandcamp gitu sih. Jadi kayak card-nya ini card atau misalnya ada landing page lain gitu. Itu biasanya buat apa ya? Kayak semacam portalnya gitu loh. Jadi perkenalan, terus misalnya profilnya, terus misalnya kontaknya kemana. Nanti kalau mau view karya-karyanya tuh kemana aja gitu. Nah, kalau orang luar nih, itu berarti kebanyakan desain ya yang di-share di situ. Kalau buat orang luar negeri. Ini aku kalau lihat dari contohnya nih. Kalau yang ilustrasi biasanya kalau dia buka commission ilustrasi gitu biasanya sih di situ bisa naruh price list gitu kan, bisa naruh kontak, bisa naruh misalnya dia progresnya tuh di tracknya tuh lewat Trello, dia bisa naruh Trello-nya juga di situ gitu. Jadi kayak lebih ke kayak portalnya gitu loh. Nah, Trello itu apa lagi tuh? Aku baru tahu. Kalau Trello mah buat ini apa ya? Kayak Kanban board gitu. Jadi buat ngerapihin to-do list kali ya. Bukan to-do list sih, gimana ya ngomongnya? Kayak Kayak Kanban manajemen gitu. gitu sih. Iya, manajemen. Oh, itu gimana tuh sistemnya tuh? Biasanya sih kalau yang pada buka commission ini tuh supaya buat ketahuan aja orang yang mesen ini tuh progresnya udah sampai mana gitu. Kayak misalnya aku buka commission terus sebutlah misalnya Kak Devon gitu. Oh, Ki mau commission gambar gitu. Oke, terus nanti di Trello tuh ketahuan aku tuh kira-kira udah ngerjainnya sampai mana gitu. Jadi nanti dia tinggal buka aja terus oh lagi diwarnain gitu. Oh ya udah berarti ini kira-kira kelarnya tanggal berapa nih gitu. Jadi nggak nanya-nanya melulu gitu maksudnya. Oh, itu dikasih ke klien ya, Trello-nya ya. Kalau orang ngerjain commission biasanya suka ngasih lihat Trello gitu. Jadi ketahuan kayak oh project si A, si B, si C udah sampai mana gitu. Tapi kayaknya nggak sampai details gitu. Maksudnya nggak yang hasilnya juga ditampangin di situ, cuman statusnya aja. Oke. Berarti kalau di Trello nggak cuma desain aja dong. Jadi contohnya tuh kayak kita lagi ada nih dapat job video gitu. Bisa tuh, Kak, pakai Trello juga. Jadi tracking tuh. Kita lagi ngapain, contoh lagi buat skrip sekarang lagi take videonya atau cuma desain aja. Oh, kalau Trello tuh lebih ke collaboration tools gitu, Kak. Jadi sebenarnya yang enak itu dia bisa kalau misalnya kita kerja satu tim gitu. Jadi nanti ketahuan misalnya bikin website. Oh, ada yang bikin desain gambarnya, ada yang ngerjain front end, back end-nya, ada yang bikin kopinya. Nanti ketahuan gitu siapa ngerjain apa udah sampai mana. Kalau buat yang teman-temannya ilustrator ini, itu buat ngasih lihat ke kliennya dia udah ngerjain sampai mana gitu. Oh, gitu. Nah, kalau Kak Akila pernah pakai nggak? Pakai. Oh, oke, biasanya kalau Kak Akila pakai itu buat apa tuh? Buat kalau ada project collab gitu sih biasanya. Kalau di kantor pakai buat tim internal aku aja. Terus misalnya aku ada freelance, pakai buat yang tim sama freelance-nya. Aku kalau Trello sih udah sampai ke tahap aku liburan aja keluarga aku suruh download. Jadi ketahuan itinerary-nya mau kemana aja. Oke, oke. Wow. Berarti aku baru tahu loh guys, website-website kayak gini. Bisa di-note sih. Itu Trello kayaknya kita bisa bahas satu sesi tuh buat Mm-mm. apa
manajemen sistem ya, product management. Bukan ya? Apa ya enaknya ya mulai? Manajemen sih itu, workflow gitu-gitu. Ya, nah, aku mau balik lagi ke Devon nih. Fon, hello. Iya, ngomong aja. Oke, Devon ini kan selain apa namanya nulis soal buku, ada juga apa namanya YouTube kan, ada juga video, ada juga podcast gitu kan. Hmm. Nah, dari sekian banyak apa namanya sekian banyak yang Devon lakukan nih, Apa? Dari itu sekian sekian banyak yang Devon lakukan itu banyak banget tuh kan. Ya belajar buku itu iya, berarti nggak kedengeran Ti. kalau Ya, udah kedengeran sih. dari sekian banyak Nah, dari sekian banyak yang Devon lakukan, nggak tahu gue ngomong apa sih. oke bentar-bentar aku dulu ya. Nah, nggak gitu kedengeran ya. Coba. Halo guys, Iya iya. udah Aduh, masih Ti, masih. Gue nggak tahu. berhasil? Oke 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 oke. Apakah ada yang tadi denger gitu? Titi ngomong apa? Ya udah tunggu, Titi balik lah. Balik. Kita mau isi apa nih? Sambil nunggu Titi. Oh, coba gue lihat dulu di chart ini nggak oke juga. Kebanyakan portal itu kayak yang ini ya desain. Paling kalau misalkan video-video ya Vimeo, YouTube udah enakan di situ kali ya. Instagram gitu sih. Halo halo halo, Nah, gimana? udah lebih Udah? baik. Oke. Ya guys, oke sorry deviceku. Oke, aku tadi mau tanya apa lagi ya, lupa. Dari Oke, sekian banyak. dari sekian banyak nih yang Devon lakukan nih, yang Devon kerjakan. Apakah Notion ini udah cukupkah buat Devon atau Devon bakalan cari apa website lain atau apa lagi nyoba-nyoba aplikasi lain buat portofolionya? Sejauh ini gue masih senang sih sama Notion ini. Tapi nggak menutup kemungkinan siapa tahu gue dapet yang lebih bagus ya. Sebetulnya kayak kalau pengen ya misalnya kayak udah apa ya, dari apa yang gue kerjain bisa menghasilkan lebih gitu ya, mungkin gue minta orang bikin website-nya gue gitu loh. Jadi ini kan gue bener-bener ya udah bikin seadanya aja dulu gitu ya. Gue mungkin nanti bikin website yang bener-bener yang di coding lah atau apa gitu, lebih rapi, ke web designer gitu buat bikin yang bener-bener gitu loh.
Tapi kalau untuk sekarang dalam lingkup ya gue ngerjain sendiri semua, Notion masih enak sih gitu. Hmm. Nah, selain website-website ini nih, ada nggak teman-teman yang juga buat portofolio selain di website-website yang udah disebutkan nih sama teman-teman yang lain, atau punya pengalaman lain nih? Boleh loh sharing guys, langsung aja open mic. Atau Anita nih, halo Nit, bisa open mic gak? Ya, kenapa? Kalau Anita nih buat portofolio yang link-link gitu di apa aja nih? Kan Anita juga Kayaknya, sosmed ya, megang sosmed nih. kayaknya cuma gue nggak bikin yang gimana-gimana sih, cuma dibikin PDF terus gue masukin linknya ke Drive atau ke Linktree. Terus ya udah, cuma dikumpulin porto-porto yang menurut gue bagus, gue masukin ke Linktree linknya, termasuk YouTube, Blogspot, blog, terus Instagram. Udah gitu aja sih kalau gue standar. Oke. Nah, kalau dibuat portofolio gitu kan ya, buat sosmed sendiri kan biasanya kan orang-orang kan pasti ngecek sosmednya gitu. Apakah langsung Hmm, menyambungkan gitu linknya ketika kita nulis di PDF-nya? nyambung nyambung. Gue pernah ada sih, ada yang nyambung. Atau bisa Oke. juga kalau misalnya orang-orang, gue juga suka lihat sih orang-orang bikin portofolio tuh di Canva, jadi langsung ini, langsung ke link gitu, nyantumin link ke sosmed atau ke mana, website lain. Bentar, itu kalau di Canva itu yang kayak gimana ya? Kalau boleh tahu. Kalau di Canva, bentar, mari kita cari. Banyak sih orang-orang yang suka share portofolio ini. Sebentar. Jadi dia kayak bentuknya PDF biasa, cuma dalam bentuknya di Canva, dan dia bisa bisa masukin link, yang linknya tuh ke sosmed atau ke website yang lain yang ada portofolio lain. Itu ti. Kalau ada contohnya boleh tuh, Nit. Penasaran Bentar ya, gue. saya cari Kan, dulu. kan sekarang Hmm. banyak juga nih orang-orang yang apa namanya, gue sendiri pun juga kalau bikin portofolio kadang di Canva gitu kan biar simpel nggak ribet. Ini gue juga taunya dari si kuning sih, kalau kalian tahu. Bentar mana ya? Tapi di sini teman-teman ada yang pakai Canva juga nggak sih untuk buat desain atau buat portofolio? Nah, sering dipakai buat apa tuh Kak Akila? Kalau Canva? Buat template. Soalnya kalau bikin misalnya desain, terus biasanya kan suka minta yang bisa diedit ya gitu. Aku kirimnya Canva, jadi nanti kalau tulisannya mau diedit atau mau ditambahin apa tuh bisa sendiri gitu. Hmm, jadi teman-teman kantor Kak Akila ini kebanyakan juga pakai Canva ya, kalau gitu. Subscribe yang premium buat tim gitu. Oke. Nah, udah ketemu nggak Nit? Aku penasaran loh. Portofolio pakai Canva tuh.
Tuh, teman-teman lain selain Kak Akila ada juga nggak yang bikin pakai Canva? Boleh tuh guys sharing. Nah, mungkin ini ya Kak ya. Kalau yang yang link di misal di bio Instagram itu bisa pakai itu sih, Amazing sih. Amazing. Apa tuh? Iya. Itu modelnya kayak card gitu sih, kayak Linktree gitu kan. Cuman bisa di customize itu backgroundnya sesuai dengan apa ya mau yang ditampilin gitu sih Kak. Nanti bisa ngelink ke Oh, YouTube, ngelink ke mana-mana gitu. oh iya. Aku ada tahu nih juga milkshake, tahu nggak sih? Tahu nggak sih guys? Milkshake kalau nggak salah ya. Atau apa? Nah itu biasanya aku tuh kan aku buka buka profilnya online shop tuh ya. Biasa lah ya belanja gitu kan. Buka profilnya. Pernah denger tapi belum pernah pakai. Oh, oke. Iya, yang milkshake itu aku pernah buka online shop gitu kan. Karena di situ baru apa namanya bisa bisa connect ke WA, bisa connect ke marketplace-nya kayak gitu. Dan Benar-benar itu juga cukup sama cukup sih. lucu sih belakangnya tuh dikasih foto-foto gitu. Oh, kalau ini Upper Station Templates. Iya sih kalau ini aku tahu sih yang di-share sama Anita. Bisa Linktree tapi kalau Linktree cuma link aja. Iya. Oke. Nah, kalian bisa langsung open mic aja loh kalau mau cerita. Oke, thank you Kak Akila udah sharing. Nah, ini juga udah sejam nih, guys. Untuk sesi kali ini aku akhiri dulu ya. Makasih juga teman-teman yang udah sharing. Makasih Devon, makasih Kak Jamilan. Kak Jamilan next bisa nih share nih apa soal Siap. soal logo Iya. nih.